Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk hidayah oleh Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang semata-mata kita kerjakan lillahi Ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan memberikan beberapa saudara-saudara kita yang terkena berbagai macam penyakit. Diperhatikan bagaimana saya menganalisa, bagaimana saya akan memberikan nasihat, dan insya Allah saya akan memberikan solusi, termasuk sebagian doa. Ya, nanti kalau doanya dipotong, tidak usah bingung. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sangat bermanfaat, yang bisa kita kerjakan di rumah masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Ustadz, saya ingin bantuan Pak Ustadz. Apa Ibu? Ya, saya punya keluhan. Keluhan saya itu nggak bisa jalan. Tadi sulit sekali jalan ya? Sulit sekali saya jalan Pak Ustadz. Ini siapa putranya? Ini putra saya. Namanya yang Denny. Denny. Denny, karena dia orang Sunda kan, dia panggil Denny. Denny bener ya. Iya. Iya, apa yang sakit Ibu? Nih, jadi nggak begini. bisa jalan. Iya. Saya nggak bisa jalan Pak Ustadz, kaki saya bengkak-bengkak di sini. Bengkak-bengkak, oke. Terus di sebelah kiri, jadi kaki saya itu kalau jalan seperti dipatahin ke sini ke kanan gitu kan. Gitu. Iya, jadi kalau pakai miring gitu. Nah, terus di kaki saya ini kok ada seperti benjolan kayak apa namanya? Kapalan, okay. Tapi kok sakit kayak ditusuk-tusuk, sakitnya minta ampun. Jadi kalau jalan astagfirullahaladzim, jalan dari kamar mandi itu sampai minta ampun sakitnya kayak seperti ditusuk jarum gitu. Ada paku bukan jarum? Ada paku gitu. Beberapa paku gitu ya. Terus di sini nih di kaki saya ini ada kayak ada kram, tapi nggak hilang kramnya itu. Kok ini kaki saya kok kaku gini, kayak dipatahin kalau jalan. Sakit minta ampun. Terus saya juga tiba-tiba ya pusing nggak hilang di kaki saya, seperti ada anak ular gitu jalan ke sana. Kayak ada ular jalan. Kayak ada ular jalan gitu, ular jalan. Terus saya juga astagfirullahaladzim, ini apa gitu, paling saya zikir aja. Awalnya gimana sih Bu? Itu awalnya Ibu rasain seperti itu, awalnya bagaimana itu? Awalnya itu saya tuh sebelum sakit. Boleh nggak saya ngomong Pak Boleh, Ustadz? tapi kalau nama nanti nggak usah disebut. Nggak usah nama. Awal mulanya itu dia datang tamu. Ada tamu Datang ke rumah. Ke rumah Ibu, iya. Iya, tiba-tiba moto-motoin saya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2019. 2019. Iya. Nah, terus abis itu dia kan katanya ngomongin di foto-foto, saya nggak nanya, karena saya takut dia tersinggung kan. Saya juga nggak enak namanya sama keluarga. Itu motoin Ibu aja? Motoin saya sama bapaknya. Sama bapak sama aja. Foto-foto yang ada di dinding gitu kan, di dinding gitu. Padahal sebelumnya tamu itu nggak pernah seperti itu. Kalau mau datang ke rumah itu dia selalu nelpon ke saya gitu. Mau datang ke sini, kok tiba-tiba kata suami saya, kok tumben kamu datang ke sini nggak nelpon dulu. Enggak nih, udah kangen lama gitu. Karena pakaiannya juga nggak rapi, biasa aja. Abis moto-moto tuh, nah saya nggak curiga, makan biasa ngobrol-ngobrol. Abis ngobrol-ngobrol katanya saya mau nginap, tapi nggak nginap katanya, tapi nginap. Oh, dia bilang nggak nginap, tapi nginap ya. Gitu. Terus? Abis nginap gitu, ya udah saya ngobrol-ngobrol biasa. Pas sore-sorenya, malam-malam lah sekitar maghrib, itu anaknya keliling rumah. Saya juga nggak punya pikiran curiga sama sekali gitu. Iya. Memang biasanya anaknya juga keliling rumah atau nggak pernah? Enggak. Ya ada aja di dalam gitu ya? Iya, biasanya orang jarang ke rumah kan, nggak pernah. Saya nggak punya pikiran curiga apa setiap datang ke rumah apa dia keliling apa enggak, saya juga nggak tahu Pak Ustadz gitu ya. Iya. Tapi waktu itu pas ngelihat gitu ya? Emang kok saya ngelihat kok dia datang keluar rumah. Tapi kan saya kan punya kolam ikan. Jadi saya pikir dia ngeliat kolam ikan saya gitu kan. Jadi saya juga punya pikiran curiga. Iya, betul. Nah, hari Kamisnya pulang, begitu dia pulang langsung saya tuh pusing, kaki saya terus sakit gitu. Tapi sakitnya belum parah banget, baru sakit-sakit aja, sakit. Duh, kaki kok sakit bener, kenapa nih kaki? Tahun berapa itu Bu? 2019, Desember tanggal 23 ya, okay. Pas mau Natalan. Ya udah,
Terus aja kelanjutan, sakit. Datangnya Sakitnya tambah hari tambah. Karena kan datangnya udah ketiga kali datang. Oh, dia 3 kali datang itu. Pertama datang itu, moto-moto, yang kedua kali enggak moto-moto, yang ketiga kali. Tanya apa? Ngobrolnya apa, yang Bu? ketiga kali, yang kedua. Yang kedua itu tanya apa? Yang kedua begini, Tamunya. ngobrol-ngobrol biasa, katanya dia bilang gitu. Mau nginep, mau minta baju dong gitu kan. Minta baju. Baju bekas saya, tapi saya nggak kasih. Yang saya kasih baju bekas anak-anak saya gitu, karena itu bajunya bagus-bagus kan. Ya udah aku kasih aja gitu kan. Nah terus ngobrol-ngobrol. Yang kedua tuh, dia dulu di kamar belakang. Kebetulan kami punya gudang kan, bukan gudang, kamar. Katanya saya sekarang sholatnya nggak bisa kayak normal biasa, gitu kan. Makanya kan dia bilang gitu. Saya sholat sekarang duduk sholatnya selonjoran gitu. Saya bilang ini, saya kan nggak punya pikiran curiga. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa sholat normal gitu kan. Usia lebih sepuh saya masih bisa sholat normal gitu. Saya udah nggak bisa gitu, sholatnya biasa gitu. Ya itu ngobrol-ngobrol biasa lah, kesana kemari. Ya udah, besoknya dia pulang ya Den. Begitu pulang saya tambah parah sakitnya kaki saya. Pusingnya tambah parah lah. Ini kenapa? Saya bilang sama suami saya, Pak, kenapa kalau bisa ada dia kok kepala kita pusing, kok kaki sakit gitu, gemeteran gitu, saya gemeteran gitu. Jalan tuh limbung. Ini kaki kenapa gitu kan? Ya Allah ya Rabbi, ini kenapa gitu kan? Terus yang ketiga datang lagi ngomongnya apa? Sama anaknya juga duduk di bangku seperti ini, misalkan dia duduk sini, saya di sini, anaknya di sini. Saya tanya gini, kamu kemarin waktu kesini yang pertama kok moto-moto buat apa gitu. Saya tanya gitu. Dia bilang gitu, nggak ada apa-apa sih, teteh katanya pengen tahu, katanya pada sehat apa enggak gitu. Loh kok moto-moto sih buat apa gitu. Nah di situ tuh dia diem langsung, nggak jawab, nggak ngomong apa. Nah di situ dia ngomong sama saya, saya katanya apa, dia bilang nggak apa-apa Pak Ustadz ya, saya ngomong ya nggak apa. Nggak disebut namanya ini. Nggak sebut namanya. Saya katanya rumah ngontrak, katanya gitu. Dia bilang gitu, rumah ngontrak di mana nggak tahu, saya juga ngerti dah. Saya kasih tahu, oh iya benar, sabar ya gitu, saya bilang gitu. Saya suami yang baik-baik gitu kan, saya bilang ngomong gitu. Saya kayak tahu deh gitu. Pas pulang biasa saya kayak sangu, saya kasih kue, saya kasih sangu, biasa deh pulang biasa. Saya nggak punya pikiran curiga. Saya kasih sangu buat cucunya, buat anaknya, buat dia. Nah besoknya saya sakitnya tambah parah. Iya. Itu cewek itu? Cewek sama anaknya. Cewek sama anaknya? Ceweknya adiknya saudara itu. Saudara bawa anak, bawa cucu. Anaknya gitu. cewek. Anaknya cowok. Oh anaknya cowok. Oh gitu. Cowok. Iya. Memang ada persoalan di? Nggak ada kalau sama saya nggak ada persoalan Pak Ustadz, tapi mungkin persoalan sama suami saya, katanya soal warisan gitu. Oh itu. Tapi kan suami saya Pak Ustadz, mohon maaf, suami saya nggak pernah dikasih warisan, cuman nggak pernah. Dia anak laki satu-satunya, harta orang tuanya banyak sekali, dia nggak pernah untuk saya mau ini enggak. Dia bilang ngomong, saya masih dikasih sedikit juga, alhamdulillah, biar barokah hidup saya gitu, kata suami saya. Amin. Iya, nah lalu kalau suami saya mah memang masih ada sampai sekarang, masih ada sawahnya. Bapak, iya. Hanya jadi gini, kalau yang mereka sudah habis. Oh gitu. Sudah habis ya nggak tahu lah saya urusan mereka ya, saya nggak tahu. Oke, ya Ibu, sekarang gini, sakitnya Ibu ini kayaknya memang yang saya curiga itu, kalau ada foto biasanya itu yang dipergunakan untuk melihat. Foto itu dipergunakan untuk melihat dukunnya, istilahnya. Orang sasarannya itu mana. Tapi pada saat orang tersebut keluar dari rumah kemudian Ibu sakit, berarti dukun ini punya ilmu untuk melihat. Punya ilmu untuk melihat ceritanya. Maaf Pak Ustadz, saya boleh ngomong nggak? Boleh Bu, dari tadi boleh. Beberapa tahun yang lalu, adik saya tuh yang sebelum inilah belum kejadian begini, dia pernah bilang begini, itu saya nggak sebut namanya ya, itu orang itu katanya sekarang ilmunya turun ke anaknya setelah bapaknya meninggal gitu kan, karena kan itu kan dekat sama dia gitu kan.
Ini sekarang lagi yang perdalam, katanya lagi diperdalam ilmunya, lagi coba-coba kemana gitu. Ya nggak tahu gitu kata adik saya tuh, nggak tahu. Lah ilmu gitu mah nggak boleh coba-coba, bahaya lah gitu saya ngomong, yang gitu saya. Tapi saya nggak punya pikiran apa-apa, enggak. Ya. Hati saya benar-benar apa istilahnya benar-benar, mungkin Ustaz tahu ya, saya tuh kagak punya pikiran curiga apa-apa, saya nggak punya pikiran sujon, kita kan takut gitu. Iya, ibu ada suara nggak di dada? Ada nggak kemarin sebelum ketemu sama saya ada yang ketawa kayak kuntilanak, iya. Terus ngomongnya apa? Cuman ketawa terus ketawa gini. Kan suami saya kan lagi sakit ya, parah. Katanya istilahnya biar aja katanya lakinya mati gitu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Ketawa dengan lakinya mati. Kamu mati gitu. Iya, saya mati. Insya Allah ini gitu. Ilmu dukunnya yang ada di gitu, Pak Ustadz. Ketawa. Itu waktu itu kan suami saya video callan sama suami saya. Suami saya lagi kritis. Lalu saya berdoa, ya Allah, saya minta sama Allah gitu. Lalu suami saya merespon saya terus sadar lagi, ngobrol lagi biasa gitu. Nah di situ itu pas saya lagi begitu, suami saya itu ada yang ketawa di dada saya. Ketawa kayak kuntilanak ketawanya. Lalu saya gini, astagfirullahaladzim. Di hati juga. Astagfirullah, ini ada apa gitu kan. Ketawa. Biarin katanya itu. Rasanya biar pada mampus gitu. Yang ngomong begitu di dada itu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Ibu sekarang tekan dada ibu. Nah, tekan, tenang aja, nggak usah sakit-sakit, tekan. Terus ngomong, itu biasanya dukun itu yang gitu. Bilang ya, dukun, bilang gitu. Dukun. Kamu udah diketahui sama Ustadz Danu, bilang kamu gitu. Udah diketahui sama Ustadz Danu. Lepaskan sihirmu. Yang kamu gunakan. Untuk menyusahkan diriku. Lepaskan. Mau apa tidak? Tunggu, Ibu. Ada yang ngomong? Enggak. Enggak mau. Bilang. Hati saya deg-degan Ya. Iya. Bilang yang nggak mau. Yang bilang nggak mau, bilang gitu. Yang bilang nggak mau. Yang bilang nggak mau. Anakmu. Dan kamu. Mau dibikin stroke. Sama Ustadz Danu. Bohongan sih sebenarnya ini, tapi biarin untuk ngancam dukun aja. Biarin. Dia ngomong apa nanti, Bu? Biarin. Ngomong apa? Ya nggak apa-apa gitunya. Nggak apa-apa. Berarti siap stroke, bilang gitu. Berarti kamu dan anakmu siap stroke ini. Ya. Bilang gitu. Diam aja Pak Ustadz. Ayo jangan diem, bilang gitu. Ayo jangan diem, ngomong. Gitu Pak. Ibu malah lebih galak daripada saya. Ayo, mau dilepas katanya. Mau dilepas. Oke. Bilang, Bu, itu pocongnya yang atas nama aku, bilang gitu, Bu. Itu pocong yang atas nama aku. Namanya Ibu sebutin. Namanya Nuriati. Nuriati, lepas. Tolong dilepas. Tali pocongnya lepas. Dalamnya buang semua. Alat tusuknya. Yang kamu tusukin di kaki. Di kepala. Seluruh tubuh. Lepas semua. Itu makanan-makanan itu. Buang semua. Sekarang. Waktumu 5 menit. Selalu bilang enggak ya? Enggak, itu takut, itu enggak apa-apa. Ayo, mau? Mau dilepas katanya. Mau dilepas. Oke, kita tes dulu. Ya biarin, lepas dulu aja Ibu, biarin dulu. Ibu boleh bisa berdiri, bisa jalan, coba. Bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya, tenang dulu. Ya, jalan sekarang. Dengan yang tadi gimana sekarang? Ya. Kok ini lebih berat daripada yang tadi ringan? Nggak apa-apa. Tapi lebih ringan daripada yang dulu, enakan sekarang.
Ya, balik lagi Bu. Tapi ini kaki ini yang Pak Ustadz. Dengkulnya lebih nyaman, ya. Dengkul nyaman, tapi ini Pak Ustadz. Ya berat aja. Iya. Oke, enggak apa-apa. Udah ketemu kok insya Allah. Ya. Berat kayaknya jalannya kayak miring kalau patah. Iya. Tuh. Aduh. Insya Allah. Ini enggak dengkulnya udah enak. Udah enak ini. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Ini beratnya ini. Ini udah nggak sakit Pak Ustadz. Iya. Sabar ya. Ini kan baru ngancam dukunya. Tuh udah nggak sakit ini Pak Ustadz. Tapi Alhamdulillah. Ya Allah. Sabar dulu lah Bu. Cuman ini. Iya sabar. Kalau ini mau lebih ringan, ini Ibu dengerin saya, tapi Ibu nurut ya. Iya, amin. Oke, Ibu Nuryati. Kalau kaki itu yang kanan itu berat. Nah, ini yang kanan berat. Nanti Masnya ini, putra nanti Mas Denny bisa ikut jawab. Ibu itu kalau ngurus keluarga, khususnya dengan suami, seringnya ibu itu kaku, emosional, betul apa enggak? Walaupun baik ya, benar apa enggak? Iya, suka emosian saya. Suka emosional, walaupun baik, benar ya, benar enggak sih? Benar ya, oke. Bu, nah ini bisa ringan kalau ibu jawabnya jelas nih. Maukah ibu dengan suami dalam mengatur rumah tangga, mulai hari ini belajar jangan kaku lagi dan jangan emosional lagi? Mau. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ampuni dosa Ibu Nuryati kalau mengatur rumah tangga ada kekakuan dan emosi khususnya dengan suaminya, ya Allah. Amin. Coba kakinya sekarang dengan yang tadi beratnya, coba dirasain beratnya. Aduh. Saya mau bangun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang tadi beratnya? Yang tadi beratnya cuma betisnya, Ustaz. Sekarang gimana? Lebih ringan? Lebih ringan, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Benar? Nggak terlalu berat? Udah mulai yang sebelah kanan khususnya ya? Iya. Langkahnya udah beda ya daripada tadi ya? Lebih yakin gitu ya? Ya. Cuman ini agak miring ke sini masih tulangnya. Sabarlah Bu. Sabar. Nah ini sudah mulai bisa pelan. Tadi kan nggak bisa gitu ya. Tadi itu maunya blok gitu ya, betul ya. Sakit masih sakit sudah enggak? Enggak, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya sudah enggak apa-apa. Kakinya itu kan sakit. Tadi sebelum kesini juga sakit sebelum ketemu Pak Ustaz. Sekarang? Enggak, alhamdulillah. Ya sudah. Cuman bengkaknya juga udah enggak tuh. Sudah enggak sekarang? Udah berkurang, langsung kelihatan berkurang. Tuh enggak, tuh ya Den. Iya, tadi bengkak. Tadi bengkak Pak Ustaz, kemarin bengkak gede. Tadi juga bengkak. Tadi sebelum ketemu sama saya bengkak. Tuh sekarang gitu. enggak. Sekarang enggak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Oke, Ibu yang harus Ibu Nuryati belajar adalah jangan gampang emosional. Iya, Pak Ustaz. Mau ya? Mau, karena ini demi baiknya Ibu sendiri ya, Mas Denny ya. Iya. Jangan emosional dengan bapak, suami maksud saya, ya lebih hormat. Iya Pak Ustadz. Ya walaupun saya tahu teman-teman Betawi itu nyablak-nyablak, tapi ya belajar tidak lah. Paham ya Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya sudah, sekarang saya mau doa untuk Ibu Nuryati. Ini mata saya tapi Pak Ustadz masih buram. Buram itu insya Allah disebabkan karena Ibu Nuryati itu kalau dikasih nasihat sama bapak suami dulu itu seringnya ngebantah. Iya Pak Ustadz. Lah iya, makanya tahu saya. Bener nggak Mas Denny? Nah kan betul dijawab sama Mas Denny. Sekarang makanya di sini Ibu harus belajar. Kenapa mata buram itu berhubungan dengan pandangan. Nah, kalau Ibu Nuryati diberi pandangan oleh suami, diberi masukan, pandangan itu kan wujudnya biasanya kan nasihat. Nah, kadang-kadang Ibu nggak sadar, ngelawan, ngebantah. Sakitnya hilang di sini? Hilang. Alhamdulillah. Sabar ya. Ini kan belum saya belum doa. Tinggal sedikit lagi.
sedikit, Ya. nggak seperti tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Pak Ustadz. Ya, jangan ngelawan suami lagi ya. Ya Allah, iya amin, insya Allah. Paham ya? Paham insya Allah. Karena itu dilarang oleh Allah. Makanya sakit-sakit itu muncul karena dosa-dosa kita sebenarnya. Iya, emang saya banyak dosa sama suami Pak Ustadz. Sekarang suami saya sakit, dirawat di rumah sakit. Saya juga nggak bisa ngurus suami saya karena saya juga sakit, nggak bisa jalan. Nanti Saya banyak dosa sama suami, iya, Pak Ustadz. nanti doa ini bisa didengerin untuk Bapak. Doa untuk Ibu ini bisa didengerin Oh untuk iya Pak Bapak. Ustadz. Saya banyak dosa sama suami saya. Iya. Nanti kalau dengerin sambil diaminkan. Harusnya saya ngurus suami satu saya, tapi anak-anak saya. Saya minta doa sama anak saya. Pak Ustadz tolong doain saya dan suami saya. Ya, Minta itu saya yang penting, diberi jangan kesembuhan untuk kaku, kaki jangan saya. emosional ya, berjanji Insya Allah, sama Pak Allah Ustadz, ya. insya Allah, Pak Ustadz, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa sembuh cepat ya. Amin, insya Allah. Ibu Nuryati, ini kan ada amalan-amalan nih yang Iya. tidak sesuai dengan sunnah Rasul nih. Iya. Boleh nggak amalan yang nggak berguna ini saya doakan agar dilepas Pokoknya Allah? saya minta semua dilepas yang ada di badan saya, Di Pak badan Ustadz. dilepas Ya, semua minta ya. dibersihkan. Saya ingin Susu itu ya, juga. ingin istiqomah saya, Pak Istiqomah Ustadz. baik ibadah ya. Ibadah. Amin, Ingin amin. ibadah. Ikhlas ya, Ikhlas saya. amalan-amalan yang tidak Semua sesuai tolong dengan dilepas, sunnah. semua susuk semua yang ada Ikhlas di badan ya. saya, Oke. gitu. Ya, amin, amin, amin. Nah, mudah-mudahan ini bisa membaik cepat nanti ya. Ibu Nuryati, aminkan doa saya. Iya. Mas Denny boleh ikut ngaminin ya, Ibu. Fokus ke doa saya, aminkan dengan lembut, nggak usah kenceng-kenceng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Nuryati, memohon kepadamu sejak tahun 2019. Ibu Nuryati susah sekali berjalan ya Allah, sangat susah sekali berjalan. Dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan. Sakit pada bahu kirinya, sakit pada matanya dan seluruh tubuhnya ya Allah, tidak bisa beraktivitas. Dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Nuryati disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nuryati ya Allah, dari mudah tersinggungnya Ibu Nuryati, emosionalnya, marahnya Ibu Nuryati, kaku hati, kaku fikirnya, egoisnya, dan suuzonnya Ibu Nuryati, khususnya dengan suaminya, ya Allah, aku mohon padamu, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nuryati, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nuryati ya Allah. Dan juga Ibu Nuryati di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dengan suaminya, seringnya Ibu Nuryati kaku, emosional dan marah. Dan juga dalam mengerjakan pekerjaan ya Allah, Ibu Nuryati ada kekakuan, ada emosional dan ada marah ya Allah. Ampuni dosa-dosa Ibu Nuryati ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan dari perbuatan-perbuatan Ibu Nuryati tersebut, khususnya pada suaminya tersebut, sehingga menjadikan banyaknya jin dan ifrit masuk ke seluruh organ-organ di tubuhnya Ibu Nuryati. Aku mohon padamu, lepaskan jin dan ifritnya ya Allah. Dan jika ada dajjal mengunci jin dan ifrit yang ada di seluruh organ tubuhnya Ibu Nuryati, hancurkan dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika matanya Ibu Nuryati buram ya Allah, jika Ibu Nuryati diberi masukan, diberi nasihat oleh suaminya, Ibu Nuryati sering kalinya membantah, sering kalinya ngeyel, sering kalinya menolak ya Allah, jika itu menjadi dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa Ibu Nuryati. Jika diberi masukan, pandangan, sering sekali ngeyel, membantah atau menolak dari suaminya khususnya, ampuni ya Allah. Jika banyak jin dan ifrit dari
Apa yang dikerjakan Ibu Nuryati masuk ke dalam penglihatan Ibu Nuryati, lepaskan jin dan ifritnya, ampuni dosa-dosa Ibu Nuryati, dan hancurkan dajjal menguasai jin dan ifrit yang ada di dalam penglihatannya Ibu Nuryati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Ibu Nuryati banyak sekali sihir, telur santet dan guna-guna ya Allah yang dimasukkan oleh orang-orang yang berbuat zalim pada Ibu Nuryati, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, telur santet dan guna-guna yang dimasukkan melalui kakinya Ibu Nuryati ya Allah, melalui telapak kaki, jari-jari kaki, naik pada lututnya ya Allah, naik pada panggulnya, naik pada perutnya, dan sampai ke arah dadanya. Dan hancurkan pula mantra-mantra sihir dimasukkan melalui kepala, mata, telinga, mulut, tengkuknya Ibu Nuryati, tenggorokannya Ibu Nuryati. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, terus santet dan guna-guna. Dan juga hancurkan ilmu dukun yang ada di dadanya Ibu Nuryati ya Allah, ilmu dukun-dukun yang ada di dadanya Ibu Nuryati yang selalu melihat, mengawasi Ibu Nuryati setiap saatnya. Hancurkan ilmu dukun yang dipergunakan untuk memantau Ibu Nuryati, hancurkan mantra-mantra sihirnya, dan hancurkan pula benda-benda sihir gaib yang ada dalam tubuhnya Ibu Nuryati, dan lepaskan dari tubuhnya Ibu Nuryati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu untuk mantra-mantra sihir yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Nuryati ya Allah, baik yang ada di rumahnya Ibu Nuryati ya Allah, di rumahnya Ibu Nuryati ya Allah, maupun yang ada di rumah dukunnya ya Allah, yang menyerang Ibu Nuryati melalui pakaian, melalui foto, melalui tanah, melalui apa saja yang dipergunakan untuk menjadi alat sihirnya bagi dukunnya. Aku mohon kepadamu, hancurkan mantra-mantra sihir dan benda-benda sihir yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Nuryati yang ada di tempat dukunnya ya Allah, maupun yang ada di rumahnya Ibu Nuryati ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon padamu untuk dukun-dukun yang menyerang Ibu Nuryati yang ada di hadapanku, dan orang-orang yang menyuruh dukun-dukun untuk menyerang Ibu Nuryati, aku mohon padamu selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Ibu Nuryati banyak sekali ilmu-ilmu musyrik, susuk yang dipasang di tubuhnya Ibu Nuryati, hancurkan mantra-mantra susuk, hancurkan seluruh mantra-mantra ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Nuryati, hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang ada dalam tubuhnya Ibu Nuryati, baik yang ada di kakinya Ibu Nuryati ya Allah, maupun sampai ke perutnya Ibu Nuryati. Hancurkan seluruh ilmu-ilmu musyrik, benda-benda musyrik gaib, dan juga amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang mengunci seluruh tubuhnya Ibu Nuryati. Hancurkan dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Nuryati dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Nuryati, berikanlah kesembuhan pada suaminya Ibu Nuryati ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Nuryati dan suaminya Ibu Nuryati bisa meningkatkan iman, ketakwaan Ibu Nuryati kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Coba digerakin kakinya, mulai ringan sekarang. Coba boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng mulai? Mulai enteng Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah mulai enteng? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Rasamu udah beda. Iya. Sudah berani ya? Balik Ibu. Alhamdulillah. Lutut, betis sudah mulai enteng? Betis sudah enteng Pak Ustaz. Enteng. Kaki yang di pojokan tadi enteng? Yang sakit itu? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah jalannya masih nggak seperti tadi Pak Ustaz ini.
Itu harus banyak gerak nanti. Iya, Ya harus kebiasaan karena dari tahun 19 ya. Jadi Udah ibu berapa udah. tahun? Nanti ini kalau sudah sihir insya Allah diizinkan keluar oleh Allah Ta'ala semua, paling nanti beberapa bulan ringan, ibu belajar jalan aja. Belajar jalan aja, nanti insya Allah ini ringan semua, gerak ditambahin biar ibu bisa gerak bagus ya. Insya Allah. Coba di sini ada yang ngomong sekarang? Plong dadanya? Nggak ada yang ngomong Pak Ustadz. Nggak ada yang ngomong ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Iya ibu. Nah, pinggangnya tadi sekarang nggak sakit. Iya, alhamdulillah udah Alhamdulillah, semuanya amin, ini. ya Allah. Nanti ingat-ingat ibu jangan kaku emosional Insya dengan Allah. bapak. Insya Allah. Ya. Nanti doa ini untuk ibu itu nanti bisa didengarkan untuk bapak ikut ngaminin. Kalau memang sakitnya sama dengan ibu, insya Allah bapak harusnya, insya Allah ya, membaik. Insya Allah hanya seperti Amin, itu. insya Allah. Ya. Pak Ustadz minta doanya. Ibu Pak Ustadz. harus belajar untuk tidak kaku dan emosional. Insya Allah Pak Ustadz. Belajar ya Bu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan sembuh tuh. Enak kan? Enak, cuma Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi masih ada sedikit ininya Pak Ustadz. Alah, sakit 3 tahun minta langsung sembuh sekali. Tapi nggak seperti tadi gitu kan. Kalau tadi kan nggak bisa jalan benar. Ini kan sudah 75% hilang. Iya. Tinggal dikit aja, makanya saya bilang ini nih harusnya nanti beberapa bulan mulai nyaman. Insya Allah ya. Karena ini keluar semua insya Allah. Nah oleh nanti beberapa jam aja udah kelihatan kok ringan sudah. Insya Allah ya. Ya insya Allah cukup Ibu Nuryati. Yang penting nasihat saya, jangan dengan suami jangan kaku dan emosional, itu dijaga. Pak Ustadz, mungkin saya banyak dosa yang ngurus suami sakit nggak diurus. Ya kan Ibu juga sakit juga. Makanya ini nanti kalau sudah sembuh, udah membaik, boleh ngurus suami nggak apa-apa. Atau memang tugasnya anak-anak juga nggak apa-apa. Nanti setelah Ibu sembuh ngurus. Bapak sembuh, alhamdulillah nanti mudah-mudahan ibadahnya bisa diperbaiki lagi yang kurang. Paham ya? Yang tadi itu kan kesulitan datang ke sini kan sulit sekali berjalan. Sulit. Ini alhamdulillah berdiri sendiri aja. Berani. Tadi itu kan nggak berani ya kayak. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya, pertolongannya untuk mendoakan saya. Ya, jangan tinggalkan sholat. Amin, insya Allah. Baca Quran niatnya satu, lillahi ta'ala. Ya. Selalu saya dengar apa nasihat Pak Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah. Ya, kalau bisa niatnya harus lillahi ta'ala. Ya. Insya Allah nanti tahulah nanti maksud saya ya. Amin ya Allah. Insya Allah cukup Ibu Nuryati, Mas Denny. Mudah-mudahan ini semakin hari nanti semakin doanya untuk saya. Ya. Alhamdulillah. Doa Ustaz untuk suami saya dan saya. Terima kasih. Amin amin amin. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Ya Pak Ustaz. Ya Ibu. Coba jalan Ibu. Berani sekarang sudah? Alhamdulillah. Oh ya berani loh. Tadi nggak berani ya? Nggak berani. Sekarang berani. Alhamdulillah. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan sendiri aja. Udah jalan sendiri.